Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Sama-sama kita akan pujian yang mengatakan, tiada yang seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Kau begitu mengasihi kami. Haleluya, haleluya.
Puji Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kami yakin hati Tuhan disenangkan dengan pujian-pujian kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau buka hati kami masing-masing untuk menerima dan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu ada di atas kami semua. Baik kami hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Mereka semua yang dilayani, kiranya benar-benar dapat diurapi, dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat rohani yang luar biasa bagi kami, sehingga kami semua dikuatkan kembali dengan kebenaran-Mu, kami kembali dibentuk dengan kebenaran-Mu, kami dipuaskan kembali dengan kebenaran-Mu. Kami serahkan ibadah kami serahkan pemberitaan kebenaran firman Allah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita dapat kembali berjumpa pada pagi hari ini di dalam ibadah kita, dan saya percaya Tuhan sudah disenangkan dengan pujian dan penyembahan kita masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul firman Allah itu sangat teguh. Firman Allah itu sangat teguh. Saya baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-93 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan begini: peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Pemazmur katakan peraturan Tuhan atau firman Tuhan, perkataan Tuhan sangat teguh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sekarang sedang hidup pada suatu masa di mana banyak anak-anak Tuhan yang bisa saja goyah imannya dan mundur serta meninggalkan Tuhan karena keadaan. Dan kita perlu iman yang teguh. Kita perlu memiliki keteguhan iman. Tanpa iman yang teguh, seseorang tidak dapat bersekutu dengan Allah sebagai sumber kehidupan dan pertolongan kita. Berkat dan segala yang diperlukan untuk kepentingan kita, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan kita berterima kasih kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita percaya kepada firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang dahsyat. Dan itu yang akan menyatakan hal-hal yang luar biasa kepada kita semua. Saudara-saudara, dikatakan di dalam Ibrani, surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, Ibrani 11 ayat 6, firman Tuhan katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita harus benar-benar memiliki iman itu di dalam kehidupan kita. Sebab firman Allah katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena hanya iman yang membawa kita, yang membangkitkan percaya kita kepada Allah Bapa di sorga melalui firman, yaitu Yesus Kristus. Dan olehnya saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan
Karena bukan saja dia memberikan kita iman, tetapi ia mempertahankan iman yang dia berikan melalui firman-Nya yang teguh. Firman yang tidak dapat digoyahkan oleh keadaan. Firman yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat beberapa hal. Bagaimana Allah menciptakan iman dan meneguhkan itu di dalam setiap orang yang percaya kepada Dia. Yang pertama, Allah menciptakan iman melalui firman-Nya yang teguh, ya. Jadi Allah menciptakan iman melalui firman-Nya yang teguh. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 firman Tuhan katakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Ya, jadi iman itu timbul diciptakan melalui firman. Dan di dalam Roma 10 tadi dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi firman Allah itu luar biasa. Dan dia sangat berpengaruh dalam pertumbuhan iman kita. Dalam perkembangan dan pertambahan iman kita di dalam Yesus. Dan dikatakan juga iman bertumbuh dan diteguhkan karena firman Allah. Iman kita bisa diteguhkan karena firman Allah. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, saya baca di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-19. 2 Petrus 1 ayat 19. Firman Tuhan berkata, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Kita lihat begitu bagus Petrus katakan, ya, dikatakan iman itu bertumbuh dan diteguhkan karena firman Allah. Dan tadi kita melihat bahwa dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing, ya. Jadi di situ begitu berpengaruhnya, begitu pentingnya firman Allah itu bagi pertumbuhan iman Kristen. Iman itu bisa bertumbuh karena firman Allah. Nah, saudara, bagaimana kita bisa memiliki iman yang bertumbuh kalau kita tidak pernah membaca firman Allah? Kalau kita tidak pernah mendengar firman Allah? Kita sangat-sangat membutuhkan firman di dalam kehidupan kita. Sebab itulah yang akan memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan percaya kita. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita ingin bertambah di dalam pengenalan kepada Tuhan. Tentunya iman kita ingin bertumbuh. Olehnya rajinlah membaca firman Allah supaya kita boleh bertumbuh. Dan dikatakan iman kita juga dijaga oleh firman Allah. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, Mazmur pasal 119 ayat ke-9 dikatakan begini.
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi kita lihat, saudara-saudara, firman Allah lah yang dapat menjaga iman saudara dan saya. Kita tidak bisa menjaga iman kita dengan kekuatan dan kemampuan kita sebagai manusia. Sebab pada dasarnya manusiawi kita adalah lemah, tidak mampu. Daging kita lemah, tidak mampu. Tetapi kita punya firman yang teguh. Firman Allah yang teguh, yang selalu menjaga iman kita. Kalau firman itu kita pegang, maka iman kita akan terpelihara di dalam Tuhan. Dan kita akan kuat di dalam Tuhan. Dan iman kita juga ditopang oleh firman Allah. Jadi begitu pentingnya firman Allah di dalam kehidupan kita. Jadi iman itu timbul dari mendengar firman. Iman itu bertumbuh karena firman. Iman itu dijaga oleh firman, dan iman itu juga ditopang oleh firman. Begitu berpengaruhnya firman Allah bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan yang kita hadapi pada hari-hari ini, sepertinya manusia begitu lemah melihat kenyataan hidup. Tetapi kita berterima kasih, kita punya firman Tuhan yang teguh. Kalau saja kita hidup di dalam firman itu, sesuai dengan iman percaya kita, saya yakin dan percaya, firman yang teguh itu akan meneguhkan kita menghadapi segala masalah hidup. Firman yang teguh itu akan mempertahankan kita untuk tetap kuat menghadapi hidup ini. Kenyataan hidup yang paling berat sekalipun, saya yakin dan percaya firman yang teguh itu akan selalu menopang saudara dan saya. Dan ada berkat-berkat yang kita dapatkan jika iman kita teguh di dalam firman Allah. Jadi bukan saja membawa keuntungan secara jasmani atau kekuatan secara jasmani menghadapi badai hidup atau tantangan hidup, tetapi Tuhan juga akan melihat atau memperhatikan keadaan kita sampai kedalaman dasar hati kita masing-masing. Nah, kita akan menerima berkat-berkat yang kita akan dapatkan jika iman kita teguh di dalam Tuhan, ya. Jika iman kita teguh di dalam Tuhan, maka Allah akan memperhitungkan kita. Saudara-saudara, saya sangat senang dengan ayat ini. Ya, dikatakan jika iman kita teguh di dalam firman Tuhan, Allah akan memperhitungkan saudara dan saya. Saudara ada dalam perhitungan Allah. Saudara ada dalam perhatian Allah. Ini yang sangat membawa pengaruh positif dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak sendiri. Kita punya Allah yang selalu memperhitungkan kita. Dia tahu pada saat kita tidak mampu. Dia tahu pada saat kita lemah. Dia tahu pada saat kita tidak kuat. Karena dia memperhitungkan kita. Dia memperhatikan kita sampai sekecil-kecilnya dari dalam kehidupan kita. Roma pasal yang keempat, ayatnya yang kelima. Roma 4 ayat 5. Firman Tuhan katakan, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memperhitungkan saudara dan saya, dan ini merupakan satu kebanggaan tersendiri. Saudara, kita diperhitungkan Allah. Ingat, kalau iman kita teguh,
maka Allah akan memperhitungkan kita. Dikatakan juga, jika iman kita teguh, kita akan bersukacita senantiasa, walaupun segala masalah menerpa kehidupan kita. Saudara-saudara, ada jaminan di tengah-tengah kesusahan hidup kita. Ada jaminan pada saat-saat kita merasa tidak mampu menghadapi hidup ini. Ada jaminan saat-saat kita merasa kita tidak sanggup lagi. Karena Dia yang akan menolong dan memberi sukacita itu kepada kita. Dikatakan kita akan bersukacita senantiasa walaupun segala masalah menerpa kita. Roma 15 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Saudara-saudara, kita dikuatkan oleh ayat ini, saudara-saudara, bahwa ada sukacita, ada pengharapan di dalam orang yang beriman kepada firman Allah yang teguh. Ada sukacita, saudara-saudara, ada pengharapan. Pengharapan itu selalu ada bagi orang yang beriman teguh di dalam kebenaran firman Allah. Itu yang membangun percaya kita yang sungguh kepada Dia. Ada sukacita, saudara-saudara, ada pengharapan di dalam orang yang imannya teguh di atas atau di dalam kebenaran firman Allah. Dikatakan juga, jika iman kita teguh, kita akan menerima segala yang kita minta dari Allah seturut dengan kehendak-Nya. Apalagi saudara-saudara, ya, jika imanmu teguh, imanku teguh, iman kita semua teguh, dikatakan kita dapat meminta dari Allah, tetapi semua seturut kehendak Allah. Yakobus pasal yang pertama, surat Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke Yakobus 1 ayat yang ke-6. Dikatakan begini, saudara-saudara. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Meminta dengan iman. Iman yang seperti apa? Iman yang teguh di atas kebenaran firman Allah yang teguh. Iman yang seperti ini akan menerima berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Iman seperti inilah yang akan menerima janji-janji Tuhan. Dan iman yang seperti ini yang akan memberikan hal-hal yang luar biasa kepada kita. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita punya iman, dan iman itu bisa teguh karena firman Allah yang kita percaya teguh. Dan kita bangga memiliki iman di dalam kebenaran firman Allah. Dikatakan juga, saudara-saudara, jika iman kita teguh, kita akan mendapatkan dari Allah segala bentuk pemeliharaan Allah. Allah akan pelihara saudara kalau iman saudara teguh. Ya, Allah akan menjamin hidup saudara. Itu terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-5. Dikatakan bahwa jika iman kita teguh, maka kita akan dipelihara oleh Allah. Saudara-saudara, kalau kita memakai pikiran rohani kita, melihat keadaan dunia di hari-hari ini, kita akan kuat. Karena kita punya firman yang kuat dan teguh.
Kita punya iman yang didasarkan oleh firman yang teguh, yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Kita akan tetap ada dalam pemeliharaan Allah. Dan kita untuk belajar pada hari-hari ini, untuk belajar berjalan dengan iman yang teguh. Untuk memandang kepada Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Allah sedang mengajar semua orang-orang yang percaya di hari-hari yang penuh dengan kesulitan untuk meningkatkan iman percayanya di atas kebenaran firman Allah yang teguh, supaya kita mampu mengatasi hidup yang berat, supaya kita sanggup mengatasi hidup yang berat, kesulitan-kesulitan hidup ini, supaya kita menjadi pemenang dalam hidup ini. Kita bukan lari dari kenyataan hidup. Tuhan ajar kita menghadapi apapun, asal iman kita teguh di atas kebenaran firman, maka selalu ada jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Olehnya saudara-saudara, patutlah kita berbangga karena firman Allah itu teguh dan tidak dapat digoyahkan oleh keadaan. Firman Allah itu luar biasa dan tidak dapat dikalahkan oleh keadaan. Dan setiap orang yang percaya kepada firman yang teguh, saya yakin dan percaya kita pun tidak akan dikalahkan oleh keadaan. Kita tidak akan dikalahkan oleh kesulitan. Dan kita akan menjadi pemenang dalam hidup ini. Mari kita bangkitkan iman percaya kita. Kita ambil waktu untuk banyak membaca, merenungkan, dan melakukan firman yang teguh itu di dalam hidup kita. Saya jamin saudara-saudara, iman saudara, iman saya akan teguh dan kuat di hari-hari ini. Dan itulah yang akan memberikan jalan keluar bagi kemenangan lepas kemenangan dalam hidup kita. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Firman-Nya yang akan memelihara kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Dan Tuhan akan menolong serta menguatkan dan meneguhkan kita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang kita dengar, kita tanamkan di dalam hati kita, membentuk iman, percaya keyakinan kita untuk mengakui bahwa kita punya Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali Engkau sudah berikan kepada kami melalui hamba-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kebenaran firman-Mu dapat membentuk iman, percaya, keyakinan kami kepada Tuhan. Agar kami tetap bergantung hanya kepada Tuhan, untuk dapat melihat dan menikmati serta merasakan keajaiban Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Pakailah terus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan setiap jemaat yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar semuanya dilawat oleh Tuhan. Sehingga setiap masalah yang dihadapi, kebenaran firman Allah menjadi jawaban yang pasti. Dan pertolongan Tuhan dinyatakan kepada semua kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami tetap berdoa buat bangsa, negara, dan pemerintah kami. Teruslah Engkau memberkati bangsa kami ini, dan bahkan memulihkan bangsa kami ini dari hal-hal yang terburuk sekalipun Tuhan Engkau pulihkan, supaya kembali bangsa kami bangkit dari hal perekonomian yang ada. Dan semua hal yang ada dalam bangsa kami ini boleh kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan pemerintah juga diberkati oleh Tuhan,
Ditolong Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan hikmat, sehingga apapun yang mereka kerjakan, benar-benar itu semua demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih buat berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami semua, dan setiap telinga yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka dikuatkan, dan diteguhkan iman percaya keyakinan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dan pada akhirnya saudara-saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman percaya keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.